Baik, di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung suatu komponen bangunan menggunakan Autodesk Revit dengan memanfaatkan fitur schedule atau material takeout. Namun untuk tutorial ini saya kira akan sedikit panjang, jadi akan dipangkas menjadi beberapa part. Dan di part pertama ini saya akan membahas yaitu menggunakan fitur filter, dan fitur ini cukup berguna, cukup membantu untuk memisahkan klasifikasi beberapa komponen di Revit. Baik, kita pilih template metric structural template. Sebelum memulai, saya akan merubah unit ke senti biar sedikit memudahkan. Pertama, kita harus membuat komponen terpisah atau komponennya yang sudah dirubah secara custom, secara apa yang kita inginkan. Di sini struktur yang kita gunakan yaitu beton, konkrit, semua komponennya mulai dari kolom, balok, dan plat lantai. Oke, pertama kita akan membuat diameter kolom yang sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalkan untuk kolom pertama, kolom utama ini kita asumsikan misalkan 20 kali 20. Oke. Kemudian kolom kedua 15 kali 15 cm. Di sini sebagai contoh saja ya, terdapat dua perbedaan diameter. Oke, untuk kolom sudah, kemudian balok. Untuk balok saya asumsikan terdapat dua spesifikasi lagi. Untuk balok pertama 15 kali 30 cm saja sebagai contoh. Untuk balok yang kedua kita asumsikan 10 kali 20 saja. Ini sebagai contoh ya. Untuk di project real tentu harus melalui tahap analisis. Oke, jika si komponen yang ingin kita filter sudah dibuat, contoh misalkan kolom kita buat ada dua perbedaan diameter, pertama K20 kemudian K15, dan untuk balok pun sudah kita buat dua, pertama 10 kali 20 dan yang satu lagi 15 kali 30. Selanjutnya masuk ke visual grafik. Dan di visual grafik di sini terdapat filter. Nah, untuk filter ini berhubung si Autodesk Revit yang saya gunakan itu versi 2021. Namun untuk versi di bawahnya silahkan kalian cek sendiri atau apakah ada atau tidak. Biasanya ada sih, mungkin. Oke, filter, kemudian pilih edit or new di all document. Dan di sini kita pilih new lagi. Namanya rubah sesuai spesifikasi komponen family tadi. Misalkan untuk pertama kita kolom dulu saja 20 kali 20.
Kemudian jika sudah dibuat, pilih, dan di kategoris di sini kita cari berdasarkan ini spesifikasi yang sudah dibuat. Kategori struktural column, kemudian di filter rules. Di sini ada dua tombol, add rule dan add set. Di sini saya tidak akan menambahkan lebih dari satu add rule atau add setnya, berhubung hanya untuk pemisahan warna saja sebagai contoh. Tapi kalian nanti bisa oprek-oprek sendiri di sini, eksperimen. Misalkan add rules di sini tuh kita pilih beberapa. Oke. Kemudian di sini ada condition. Di sini ada di condition itu ada and dan or. Ini terdapat perbedaan. Tapi untuk contoh kasus ini saya akan menggunakan and. Dan untuk di sini akan otomatis jika kategori sudah dipilih, structural columns. Kemudian di sini parameternya berdasarkan apa? Kita buka. Nah, untuk parameter di sini sudah cukup lengkap, dari mulai berdasarkan assembly code, assembly descriptions, kemudian base level, base offset, atau bahkan cost sesuai harga misalkan. Namun untuk contoh kasus ini saya akan pilih berdasarkan type name. Nah, untuk name ini ada dua, yaitu pertama ada family name, kemudian type name. Untuk family name di sini akan terdeteksinya berdasarkan nama family. Jadi yang kita masukkan tadi secara custom, nama si kolom misalkan K20 cm itu tidak terdeteksi. Tapi untuk mendeteksi si nama yang kita masukkan tadi, yaitu caranya masuk ke atau pilih si type name. Kita pilih. Kemudian di operator di sini juga terdapat beberapa operator. Ada equals, do not equals, is greater than. Jadi nanti teman-teman misalkan butuh filter jenis khusus, di sini bisa disesuaikan equal sama dengan, berarti untuk misalkan is greater than, jika si komponennya lebih dari, gimana responnya, seperti itu. Untuk contoh ini kita pilih equals, kemudian di sini value-nya kita pilih. Di sini K2020, berarti kita pilih K2020. Oke. Nah, juga jika sudah dibikin, kemudian di visibility graphic di sini pilih add, kemudian pilih K2020, kita oke. Nah, jika sudah masuk seperti ini, terdapat beberapa tab aktif, misalkan ada half tone, ada cut, project surface. Untuk filter bisa di turn on, turn off, visibility, tingkat view-nya kelihatan mau dimunculkan atau tidaknya, kemudian lines, apapun. Untuk contoh ini saya hanya akan mewakilinya sebagai perbedaan warna. Jadi kita akan pilih berdasarkan patterns. Kita pilih override. Kemudian untuk pattern kita pilih solid fill dan color, misalkan merah untuk kolom kayak ini. Oke, misalkan itu baru satu ya. Selanjutnya kita akan buat yang tadi kita pilih. Dan untuk balok pun sama, ataupun komponen lain pun sama, si proses pembuatannya
Hanya perbedaannya itu di kategorisnya kita pilih sesuai komponen yang kita butuhkan. Dan untuk balok di kategoris kita pilihnya structural framing, kita checklist. Kemudian berdasarkan type name equal Oke, jika filter sudah dibuat dan disetting di visual graphic, selanjutnya kita akan mulai mendesainnya. Sebagai contoh di sini untuk diameter si areanya kita masukkan 9x9 dengan pembagian 3/3 meter. Kemudian kita akan cek di elevation sekalian mengatur ketinggian. Untuk komponen struktur ini kita simulasikan itu dua lantai saja dengan ketinggian per lantai 3 meter. Nah, jika misalkan di elevasi terdapat tampilan seperti ini, antara grid dan level misalkan grid tidak melewati level yang terakhir, maka biasanya terdapat error seperti misalkan contoh kita masuk ke site atau level lain. Nah, misalkan contoh level 4, di sini tidak terlihat si grid horizontalnya, yaitu pengaruh dari si elevasi ini. Jadi kita harus mengaturnya sedikit rapih. Oke. Jika sudah dirapihkan, maka
semua grid akan terlihat di setiap level. Oke, kita akan memasukkan komponen strukturnya. Oke, kita cek di 3D. Nah, di sini akan timbul pertanyaan, atau sebelum masuk ke pembahasan itu kita akan lengkapi terlebih dahulu. Kita masukkan balok. Oke, kita cek di 3D. Nah, pasti akan timbul pertanyaan. Kan tadi kita sudah memasukkan atau sudah diatur si filternya berdasarkan warna, berdasarkan type name. Kok di view 3D ini tidak terlihat si warnanya? Jadi gini, untuk di Revit filternya itu jika kita setting misalkan di level 2, maka hanya akan ada di sini, akan aktif di level 2. Nah, jadi untuk mengaktifkannya, misalkan ingin di 3D, jadi kita harus membuatnya membuat terpisah atau diatur ulang lagi. Oke, kita akan atur ulang lagi, masuk ke visual grafik, sama balok. Oke, gak tahu kenapa, mungkin ini memang kelemahan Revit juga. Jadi untuk settingan filter itu harus di custom lagi setiap view ini, atau mungkin bahkan teman-teman punya caranya biar si filter view itu semua langsung terkoneksi. Tinggal sharing saja ya di kolom komentar. Oke, solid fill, color kita pilih warna merah untuk ini. Nah, jika sudah dipilih seperti itu,
di view 3D ini, maka akan otomatis berdasarkan nama tadi akan aktif si filter warnanya, atau misalkan berdasarkan kategori apapun, mau warna, mau diameter atau apa gitu. Jadi kalau misalkan kita masukkan komponen kolom 15x15, maka akan otomatis warnanya. Tapi kalau misalkan kita masukkan yang tidak kita setting di filter, contoh ini, maka warnanya tidak akan aktif. Seperti itu. Oke, untuk part pertama ini, untuk setting filter itu berdasarkan warna, berdasarkan type name, selesai. Semoga ini membantu. Di tutorial selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan material dan pemasukan beban per meter kubik di suatu material, dan akan terkalkulasi otomatis di Revit. Oke guys, semoga membantu.